Kami di teman Ahok malah bergembira betul. Bagi kami di teman Ahok, semakin cepat persoalan ini selesai, maka kami bisa menghemat energi untuk kerja-kerja teknis dan kerja-kerja politik di pemenangan Ahok. Baik. Kami dengan teman-teman menilai kasus ini sebagai sebuah ujian, ya kami anggap sebagai sebuah vaksin begitu yang akan mungkin lebih memperkuat kami. Karena ini menjadi penting untuk dibuka, sekali lagi ini menjadi penting untuk dibuka sehingga seluruhnya menjadi terang benderang. Apakah kemudian dari teman Ahok menerima aliran itu, apakah jangan-jangan misalnya kalau itu benar ada orang yang bermain yang mencatut nama Pak Ahok atau teman Ahok, atau ini sebetulnya hanya informasi sampah yang dilepas ke publik. Baik. Karena itu kami berkepentingan ini untuk dibuka secara lengkap. Baik, dibuka secara lengkap di majalah Tempo yang terbit hari ini. Mas Arief Zulkifli, sebuah keberanian yang luar biasa dari majalah Tempo untuk bisa mengungkap hal ini. Apa kemudian yang mendasari Tempo pada akhirnya memilih aliran dana 30 miliar ini untuk diungkap dan dijadikan tajuk utama? Baik, sebetulnya yang harus diluruskan adalah informasi tentang aliran dana ini sudah kami terima kira-kira antara 2 sampai 3 bulan yang lalu. Jadi apa yang dikatakan oleh anggota fraksi PDIP dalam rapat dengan KPK itu adalah pemantik atau kalau secara jurnalistik sering kita katakan sebagai newspack. Jadi peristiwa itu sudah kami ketahui dan sudah kami telusuri, itu satu. Kedua, seperti beberapa kritik di media sosial yang mengatakan bahwa Tempo mendasarkan laporannya pada narasumber yang tidak kredibel, yakni seorang yang kita sebut saja di sini berinisial AB yang dipecat oleh Sirus Network, sebuah konsultan politik yang melatar belakangi munculnya teman Ahok. Kalau kita lihat beberapa liputan Tempo selama ini, itu hampir semua peristiwa-peristiwa politik korupsi diawali oleh bocoran dari orang-orang yang secara ini bermasalah begitu. Coba lihat kasus Asian Agri, sumber utamanya adalah Vincent, orang yang dituduh pernah mencuri uang di perusahaan itu. Jadi saya kira problemnya, persoalannya bukan track record dari narasumber, tapi bagaimana informasi dari narasumber itu diverifikasi, itu satu. Ketiga adalah kami tidak pernah menyandarkan liputan pada satu sumber. Secara jurnalistik kami berpegang pada satu prinsip bahwa satu sumber bukanlah sumber. Jadi kami secara paralel mewawancarai sejumlah orang, termasuk KPK, juga PPATK, lembaga-lembaga yang memang berhak dan punya wewenang untuk melakukan investigasi, dan ternyata hasilnya paralel. Jadi keterangan dari AB, keterangan dari PPATK, keterangan dari KPK, semua sama. Nah, karena itulah kami confidence untuk menulis. Nah, kemudian kritik lain adalah soal proses kerja jurnalistiknya, gitu kan? Itu saya sekelintasan saya baca di sosial media. Proses kerja jurnalistik adalah proses di mana kami harus menverifikasi data, mengecek data secara berulang-ulang, lalu mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang dituduh, gitu. Sehingga kalau kita melakukan pendekatan kepada narasumber untuk meminta konfirmasi, misalnya, itu adalah sebuah bentuk kerendah hatian jurnalistik menurut saya. Yang saya maksud adalah temuan-temuan kami yakini kebenarannya, tapi karena kami harus mengkonfirmasi, kami memberi kesempatan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk menjelaskan. Nah, sayangnya kan kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh teman-teman Ahok. Sebagian menghindar, sebagian lari, sebagian memberikan keterangan yang justru bertolak belakang satu sama lain begitu. Nah, ini semakin memperkuat barangkali kita boleh sebut sebagai kecurigaan kita bahwa ada apa-apa di balik itu semua. Jadi Brigita dan Pak Putu, semua proses kerja jurnalistik sudah diperhitungkan dan dijalankan dengan seksama. Ya, Pak Putu, sebagai pendamping ahli, apakah kemudian rekan-rekan teman Ahok ini ketika dimintai keterangan juga tidak berkenan untuk menyampaikan pendapat ataupun fakta-fakta yang dimiliki sehingga mungkin supaya tidak terjadi seteru yang sedemikian kuat di media sosial? Karena objek persoalan yang ditulis oleh Tempo itu tidak secara personal menyangkut 1-2 orang dari 6 founder teman Ahok,
Maka saya kira saya ingin mengatakan laporan utama yang diangkat pada pekan hari ini itu juga sudah cover both side, karena di situ juga ada Bung Hasan yang juga memberikan informasi pengimbang dari seluruh paparan yang sudah disampaikan. Kalau kemudian kami membaca dari seluruh laporan utama yang disampaikan di Tempo hari ini, maka sebetulnya kan tokoh-tokoh yang disebut itu minimal betul dari nama-nama kawan-kawan yang ada sekarang ketika berkaitan, founder maksud saya 5 orang ini ketika berkaitan dengan soal tudingan aliran dana itu. Karena itu memang saya sangat memaklumi kalau Amalia, Bowo, dan kawan-kawan ini memang mereka tidak tahu apa-apa soal perkara ini. Dan karena mereka tidak tahu apa-apa, saya memahami betul mereka kemudian tidak bisa memberikan informasi daripada terjebak anak-anak muda ini dengan sesuatu yang mereka memang tidak tahu. Oke. Saya kira itu statement saya. Pak Putu Arta, bagaimana kemudian hubungan sampai saat ini teman Ahok dengan Sirius Network yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ini merupakan awal dari berdirinya teman Ahok? Sepengetahuan selama ini yang sudah sebagaimana disampaikan juga oleh Sigit, salah satu founder teman Ahok, memang di awal Bung Hasan memberikan status pinjam 500 juta untuk modal awal bekerjanya teman Ahok, termasuk peminjaman tempat lokasi yang sekarang menjadi sekretariat teman Ahok di sebelah kantor Sirius. Lebih bahwa kemudian ada persoalan apa di balik itu, saya kira biarlah kemudian proses hukum ini yang akan membukanya. Bagi kami, sekali lagi bagi kami, apalagi saya secara pribadi yang dengan tulus hadir untuk ikut memberi warna dalam proses demokrasi yang berkualitas, maka kami berkepentingan kasus ini kemudian seperti hanya disampaikan oleh KPK untuk segera diselidiki dan dibuka secara terang benderang. Baik, bicara tentang dana, tadi ada aliran dana mungkin dari Sirius yang kemudian dipinjamkan. Kaitannya dana dengan Tempo, apakah benar Tempo ini juga kesulitan dana? Jangan dijawab dulu Mas Arief, usai jeda Mas Arief akan menjelaskannya kepada Anda. Tetaplah di kabar hari ini. Ya, kabar mengenai aliran dana sebesar 30 miliar rupiah kepada teman Ahok sepertinya turut membuat ramai media sosial. Keriuhan ini makin menggema karena Tempo sebagai media yang namanya disebut Ahok ketika mengusir wartawan dari Balai Kota, ini menjadikan aliran dana sebagai tajuk utamanya. Banyak orang tentu masih ingat luapan kekesalan Gubernur Ahok pada pekan silam. Beberapa kali nama Tempo disebut dengan penuh emosi oleh sang gubernur. Pikiran Anda kan menuduh saya tidak jujur. Kalau saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-spin. Anda kalau apa? Apa? Makanya lain-lain nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah menekan saya dengan media, saya nggak pernah takut. Sama kayak Tempo, mana ada Tempo nih? Ada Tempo, mana? Mau nyinggung-nyinggung lagi kirimin surat sama saya. Saya nggak pernah takut sama kalian, jujur aja. Entah apa yang membuat sang gubernur marah besar kepada Tempo. Tapi yang jelas, headline majalah Tempo edisi Minggu ini makin membuat jengah para pendukung Ahok. Inilah sampul majalah Tempo yang terbit hari ini. Judul besar, duit reklamasi untuk teman-teman Ahok menjadi hal yang ramai diperbincangkan di media sosial dengan hashtag jatuh Tempo. Dalam tulisannya, majalah Tempo coba menguak kebenaran aliran dana yang nominalnya fantastis kepada teman Ahok. Hal inilah yang membuat pendukung Ahok di media sosial tak berhenti mencemooh majalah Tempo dan membahas tentang kesulitan ekonomi majalah yang sudah berdiri sejak tahun 70-an itu. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan rela berkata kasar di media sosial untuk menyatakan kekesalannya karena idola mereka yakni Ahok dikupas habis di majalah ini. Teman Ahok versus Tempo sepertinya akan terus memanas dan membuat perang di media sosial belum akan berhenti. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih di kabar hari ini. Pemirsa, kabar mengenai aliran dana 30 miliar rupiah dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta kepada teman Ahok ini sepertinya masih belum akan mereda dibicarakan. Bagaimana tidak, sejak digulirkan pada pekan lalu, bahasan dana 30 miliar rupiah ini terus menjadi buah bibir.
Tidak ada yang menyangka rapat Komisi 3 DPR RI dengan KPK pada Rabu pekan silam justru menjadi awal memanasnya situasi politik di ibu kota Jakarta. Adalah politisi PDI Perjuangan Junimat Girsang yang melontarkan informasi tentang aliran dana kepada teman Ahok yang signifikan itu di hadapan forum. Tentang kelanjutan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Karena kami juga dapat info ada dana pengembang reklamasi sebesar 30 miliar untuk teman Ahok. Ya, untuk teman Ahok, dan dana tersebut disalurkan lewat Suni dan Sirus. Tudingan yang muncul langsung dibantah teman Ahok. Mereka menyatakan hanya mendapat pinjaman dana dari Sirus sebesar 500 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk operasional teman Ahok mengandalkan dana dari penjualan cendera mata. Kita bulan Juni mulai tanggal 16 itu kita set up dari sumbangan teman-teman yang nominalnya itu sampai di angka 500 juta. Itu semua punyanya jelas. Nah, terus juga sekarang sudah dikembalikan. Nah, terus untuk merchandise awal kita itu awalnya ngutang dari stokis kita di Bandung. Terus sampai akhirnya sebesar ini, dan sekarang udah nggak bisa, udah nggak ngutang lagi untuk biaya cetak segala macamnya. Kita nantikan saja bagaimana kebenaran informasi ini. Majalah Tempo yang terbit hari ini dengan sangat gamblang kemudian menjelaskan dan menceritakan mengenai aliran dana 30 miliar yang diduga diterima oleh teman Ahok. Tetapi apa yang mereka lakukan justru dikaitkan dengan kondisi ekonomi dari majalah ini. Mas Arief Zulkifli mesti menjelaskan apa benar ada kaitannya dengan kondisi ekonomi dari majalah Tempo? Ini yang saya sebut berulang-ulang sebagai proses membawa pesan atau to kill the messengers. Jadi kalau Anda diberikan surat oleh seorang tukang pos, Anda tidak terima terhadap isi surat, Anda tidak mempersoalkan suratnya, tapi Anda mempersoalkan tukang posnya, gitu ya. Tentu saja ini sesuatu yang sangat tidak relevan. Apa yang dilakukan Tempo adalah sebuah proses kerja jurnalistik yang bisa kami pertanggungjawabkan. Sehingga menurut saya yang paling pas adalah persoalkan apa yang kami tulis. Di mana salahnya, di mana lemahnya, di mana bolongnya, itu yang harus dipersoalkan. Tapi orang-orang yang menghindar atas substansi, yaitu apa yang ditulis oleh Tempo, mengalihkan ini menjadi persoalan dalam Tempo sendiri. Jadi ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelikan. Tapi Anda tanya, saya mau jawab. Betulkah Tempo mengalami kondisi keuangan yang buruk? Oleh sebuah akun anonim itu disebutkan dia mengambil dari laporan keuangan dan disebut itu sebagai sebuah kerja investigasi. Ya, menurut saya itu bukan kerja investigasi, itu pekerjaan yang sangat mudah karena Tempo adalah sebuah perusahaan terbuka, tinggal buka situs di bursa dan Anda akan dapat laporan keuangan Tempo gitu. Lalu kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa laporan keuangan Tempo memburuk pada tahun 2015 dibandingkan 2014. Ya tentu saja, karena apa? Karena dua perusahaan utama yang menjadi backbone dari Tempo, yaitu majalah Tempo dan Temprint, sebuah percetakan, itu berbeda performance bisnisnya pada 2014-2015. Pada 2014 kami mendapat banyak pekerjaan karena ada kaitan dengan pemilu, kami mencetak kartu suara, mencetak kertas suara dan sebagainya. Pada 2015 tidak ada pekerjaan itu. Jadi sesuatu yang sangat wajar. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada kaitannya sama sekali. Kerja jurnalistik di Tempo itu adalah kerja yang sangat independen, nggak bisa begitu itu dipengaruhi oleh misalnya kondisi keuangan tadi. Bagian iklan dan bagian redaksi itu dua hal yang terpisah sama sekali di majalah di Tempo. Boleh saya? Iya, Pak Putu mau menambahkan? Ya, saya menanggapi, saya memahami penjelasan Mas Arief semacam itu, dengan argumentasi kill messenger segala macam. Tapi barangkali juga saya mencoba memahami dinamika yang terjadi belakangan ini, betapa mereka-mereka kemudian yang melakukan serangan balik kepada Ahok, misalnya pada Tempo misalnya, menyadari betul suasana politik yang terakhir ini seolah-olah Ahok dipakai target untuk dibunuh lebih cepat. Bagaimana caranya sehingga tidak bisa saya kira begini lah Pak Putu ya. Makanya kesalahan
Ini adalah Pak Putu. Sebentar, biarkan dulu saya selesai sebentar. Itu saja. Nah, saya ingin kemudian, karena itulah saya mendorong proses ini baik dalam konteks kerja jurnalistik maupun dalam konteks proses hukum untuk segera diselesaikan sehingga terang. Sehingga kemudian asumsi yang dibangun orang, jangan-jangan Tempo dipakai alat untuk memukul Ahok, akhirnya akan terbantahkan kalau ini kemudian sudah terang benderang. Nah, ini Mas Arief masih jelaskan benar. Saya kira begini ya. Hubungan kita sama Ahok ini kan luar biasa baiknya. Ingat pada 2006 atau 2007 Tempo pernah memilih Ahok sebagai salah satu kepala daerah terbaik ketika dia masih di Belitung Timur. Hubungan itu sangat baik, kami bisa wawancara, kami bisa bertemu secara reguler dan sebagainya. Saya kira kedekatan ini disalahpahami. Kedekatan ini diartikan bahwa kita mendukung Tempo Group, mendukung Ahok at all cost, begitu. Itu saya tegaskan tidak bisa dan tidak mungkin terjadi di Tempo. Tempo akan menolak dengan keras setiap upaya untuk memberangus kami, meringkus kami masuk ke dalam sebuah pertarungan politik lokal pilkada. Jadi kalau Tempo melakukan liputan-liputan yang dianggap menguntungkan Ahok, misalnya dalam kasus sumber waras, 3 bulan sebelum KPK mengatakan bahwa sumber waras tidak ada persoalan, kami secara clear sudah mengatakan bahwa Ahok dan pemerintah DKI tidak bersalah dalam kasus sumber waras. Nah, itu tidak bisa dipahami sebagai kami mendukung Ahok. Kenapa? Karena dalam kasus reklamasi kami menemukan fakta lain lagi gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, yang saya dengar adalah ada semacam kemarahan begitu, kok teman yang tadinya bisa makan bareng tiba-tiba mengkritik dan menulis dengan begitu keras begitu. Jadi inilah sebetulnya sesuatu yang salah gitu ya. Lalu apa dong Mas yang membuat kemudian Tempo setelah 3 bulan mengetahui data ini pada akhirnya baru sekarang keluar setelah karena kemudian gubernur marah-marah? Bukan, kaitannya bukan gubernur marah. Kami sih gubernur marah nggak ada persoalan, mau marah kayak mau teriak itu bukan urusan saya gitu. Saya sih tenang-tenang aja. Nah, yang menjadi trigger dari ini adalah satu, faktanya sudah cukup kuat. Kedua, nah ini secara jurnalistik harus dijelaskan, ada yang namanya newspack. Newspack adalah sebuah peristiwa yang membuat sebuah liputan punya alasan untuk diterbitkan atau dikeluarkan. Apa itu? Pertemuan antara KPK dan Komisi 3 di DPR. Jadi ketika itu dibicarakan, nah orang pengen tahu kenapa ini ada begini, ada apa dengan aliran dana teman Ahok. Nah, kami sudah punya bahannya dan kami keluarkan, dan itu biasa sekali. Jadi tidak ada yang aneh dari liputan dari 30 itu. Miliar yang kemudian disangkakan mengalir ke teman Ahok, masih banyak kemudian yang belum berhasil diungkap oleh Tempo ataupun media lainnya. Tempo akan lakukan apa? Jadi begini, dari 30 miliar yang disebut-sebut mengalir dari para pengembang reklamasi, yang berhasil kita identifikasi adalah transfer 1,3 miliar plus 7 miliar dari para pengembang tadi gitu. Jadi sisanya kemana? Kita belum tahu. Siapa yang terima? Kita juga belum tahu gitu. Nah, di Tempo kalau udah mulai itu biasanya nggak bakal pernah berhenti tuh. Jadi akan terus dikerjakan sampai tuntas. Kita pengen tahu siapa yang terlibat dan tahu terhadap aliran uang yang sebesar ini. Kenapa kami punya concern yang sangat besar? Karena kami concern kepada semangat teman-teman Ahok, Amelia, dan teman-teman yang dengan tulus bekerja untuk sebuah cita-cita. Jadi kami punya concern terhadap mereka yang tulus dengan menunjukkan bahwa sebuah kegiatan politik lewat jalur independen yang mulia ini terbuka kemungkinan untuk masuknya free riders. Jadi kalau gerakan politik masyarakat lewat calon independen ini mulanya dipakai untuk mengkritik partai politik di mana diduga ada permainan uang, ada kickback dan sebagainya, maka sebetulnya politik lewat jalur independen pun ada kemungkinan masuknya free rider. Nah, kami memberikan warning itu, early warning system. Jadi menurut saya mestinya teman-teman Ahok mengapresiasi apa yang kami kerjakan. Baik, Pak Putu mungkin singkat apa yang mau disampaikan terakhir? Apakah kemudian akan terus mendukung investigasi ini? Oh betul, sangat-sangat mendukung. Oleh karena itu sejak awal kami sampaikan bahwa
ketika kita kemudian melakukan proses penggalangan dukungan kepada Ahok, kita melihat itu termasuk itu yang kemudian mendorong saya ikut bergabung adalah bagaimana kami menangkap gelagat anak-anak muda yang hebat ini ingin membangun satu sistem nilai apa yang kita sebut sebagai demokrasi partisipatif. Di situ ada eksperimen kebangsaan nilai besar yang kita sedang coba kelola di Jakarta yang akan memberi vibrasi kepada wilayah lain di seluruh Indonesia, dan di situ ada eksperimen soal negara kesejahteraan. Oleh karena itu, agar seluruh visi mulia ini dan niat tulus kami kemudian bisa mendapat tempat yang layak, maka kami berkepentingan kasus ini terang benderang, baik secara jurnalistik maupun dalam konteks hukum, dan kita mendorong untuk secepatnya dituntaskan begitu. Baik, I Gusti Putu Arta, pendamping ahli teman Ahok, terima kasih sudah bergabung melalui telepon, dan juga Aris Zulkifli, terima kasih pemimpin redaksi Majalah Tempo. Kita tentunya akan menantikan bagaimana kemudian perkembangan dari teman Ahok versus Tempo. Sepertinya kalau Anda ikuti semakin panas. Gitu. Sehingga kalau kita melakukan pendekatan kepada narasumber untuk meminta konfirmasi, misalnya, itu adalah sebuah bentuk kerendah hatian jurnalistik menurut saya. Yang saya maksud adalah temuan-temuan kami yakini kebenarannya, tapi karena kami harus mengkonfirmasi, kami memberi kesempatan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk menjelaskan. Nah, sayangnya kan kesempatan ini tidak dimanfaatkan oleh teman-teman Ahok. Sebagian menghindar, sebagian lari, sebagian memberikan keterangan yang justru bertolak belakang satu sama lain begitu. Nah, ini semakin memperkuat barangkali kita boleh sebut sebagai kecurigaan kita bahwa ada apa-apa di balik itu semua. Jadi Brigita dan Pak Putu, semua proses kerja jurnalistik sudah diperhitungkan dan dijalankan dengan seksama. Ya, Pak Putu, sebagai pendamping ahli, apakah kemudian rekan-rekan teman Ahok ini ketika dimintai keterangan juga tidak berkenan untuk menyampaikan pendapat ataupun fakta-fakta yang dimiliki sehingga mungkin supaya tidak terjadi seteru yang sedemikian kuat di media sosial? Karena objek persoalan yang ditulis oleh Tempo itu tidak secara personal menyangkut 1-2 orang dari 6 founder teman Ahok, maka saya kira saya ingin mengatakan laporan utama yang diangkat pada pekan hari ini itu juga sudah cover both sides, karena di situ juga ada Bung Hasan yang juga memberikan informasi pengimbang dari seluruh paparan yang sudah disampaikan. Kalau kemudian kami membaca dari seluruh laporan utama yang disampaikan di Tempo hari ini, maka sebetulnya kan tokoh-tokoh yang disebut itu minimal betul dari nama-nama kawan-kawan yang ada sekarang ketika berkaitan, founder maksud saya 5 orang ini, ketika berkaitan dengan soal tudingan aliran dana itu. Karena itu memang saya sangat memaklumi kalau Amalia, Bowo, dan kawan-kawan ini memang mereka tidak tahu apa-apa soal perkara ini. Dan karena mereka tidak tahu apa-apa, saya memahami betul mereka kemudian tidak bisa memberikan informasi daripada terjebak anak-anak muda ini dengan sesuatu yang mereka memang tidak tahu. Saya kira itu statement saya. Pak Putu Arta, bagaimana kemudian hubungan sampai saat ini teman Ahok dengan Sirius Network yang tadi juga sempat disampaikan bahwa ini merupakan awal dari berdirinya teman Ahok? Sepengetahuan selama ini yang sudah sebagaimana disampaikan juga oleh Sigit, salah satu founder teman Ahok, memang di awal Bung Hasan memberikan status pinjam 500 juta untuk modal awal bekerjanya teman Ahok, termasuk peminjaman tempat lokasi yang sekarang menjadi sekretariat teman Ahok di sebelah kantor Sirius. Lebih bahwa kemudian ada persoalan apa di balik itu, saya kira biarlah kemudian proses hukum ini yang akan membukanya. Bagi kami, sekali lagi bagi kami, apalagi saya secara pribadi yang dengan tulus hadir untuk ikut memberi warna dalam proses demokrasi yang berkualitas, maka kami berkepentingan kasus ini kemudian seperti hanya disampaikan oleh KPK untuk segera diselidiki dan dibuka secara terang benderang. Baik, bicara tentang dana, tadi ada aliran dana mungkin dari Sirius yang kemudian dipinjamkan. Kaitannya dana dengan Tempo, apakah benar? Tudingan yang muncul langsung dibantah teman Ahok. Mereka menyatakan hanya mendapat pinjaman dana dari Sirius sebesar 500 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk operasional teman Ahok mengandalkan dana dari penjualan cendera mata.
kita bulan Juni mulai tanggal 16 itu kita set up dari sumbangan teman-teman yang nominalnya itu sampai di angka 500 juta. Nah, itu semua punyanya jelas. Nah, terus juga sekarang sudah dikembalikan. Nah, terus untuk merchandise awal kita itu awalnya ngutang dari stokis kita di Bandung. Terus sampai akhirnya sebesar ini, dan sekarang udah nggak bisa, udah nggak ngutang lagi untuk biaya cetak segala macamnya. Kita nantikan saja bagaimana kebenaran informasi ini. Majalah Tempo yang terbit hari ini dengan sangat gamblang kemudian menjelaskan dan menceritakan mengenai aliran dana 30 miliar yang diduga diterima oleh teman Ahok. Tetapi apa yang mereka lakukan justru dikaitkan dengan kondisi ekonomi dari majalah ini. Mas Arief Zulkifli mesti menjelaskan apa benar ada kaitannya dengan kondisi ekonomi dari majalah Tempo? Ini yang saya sebut berulang-ulang sebagai proses membawa pesan atau to kill the messengers. Jadi kalau Anda diberikan surat oleh seorang tukang pos, Anda tidak terima terhadap isi surat, Anda tidak mempersoalkan suratnya, tapi Anda mempersoalkan tukang posnya, gitu ya. Tentu saja ini sesuatu yang sangat tidak relevan. Apa yang dilakukan Tempo adalah sebuah proses kerja jurnalistik yang bisa kami pertanggungjawabkan. Sehingga menurut saya yang paling pas adalah persoalkan apa yang kami tulis. Di mana salahnya, di mana lemahnya, di mana bolongnya, itu yang harus dipersoalkan. Tapi orang-orang yang menghindar atas substansi, yaitu apa yang ditulis oleh Tempo, mengalihkan ini menjadi persoalan dalam Tempo sendiri. Jadi ini menurut saya sesuatu yang sangat menggelikan. Tapi Anda tanya, saya mau jawab. Betulkah Tempo mengalami kondisi keuangan yang buruk? Oleh sebuah akun anonim itu disebutkan dia mengambil dari laporan keuangan dan disebut itu sebagai sebuah kerja investigasi. Ya, menurut saya itu bukan kerja investigasi, itu pekerjaan yang sangat mudah karena Tempo adalah sebuah perusahaan terbuka, tinggal buka situs di bursa dan Anda akan dapat laporan keuangan Tempo gitu. Lalu kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa laporan keuangan Tempo memburuk pada tahun 2015 dibandingkan 2014. Ya tentu saja, karena apa? Karena dua perusahaan utama yang menjadi backbone dari Tempo, yaitu majalah Tempo dan Temprint, sebuah percetakan, itu berbeda performance bisnisnya pada 2014-2015. Pada 2014 kami mendapat banyak pekerjaan karena ada kaitan dengan pemilu, kami mencetak kartu suara, mencetak kertas suara dan sebagainya. Pada 2015 tidak ada pekerjaan itu. Jadi sesuatu yang sangat wajar. Tapi sekali lagi saya katakan tidak ada kaitannya sama sekali. Kerja jurnalistik di Tempo itu adalah kerja yang sangat independen, nggak bisa begitu itu dipengaruhi oleh misalnya kondisi keuangan. Kami di teman Ahok malah bergembira betul. Bagi kami di teman Ahok, semakin cepat persoalan ini selesai, maka kami bisa menghemat energi untuk kerja-kerja teknis dan kerja-kerja politik di pemenangan Ahok. Baik. Kami dengan teman-teman menilai kasus ini sebagai sebuah ujian, ya kami anggap sebagai sebuah vaksin begitu yang akan mungkin lebih memperkuat kami. Karena ini menjadi penting untuk dibuka, sekali lagi ini menjadi penting untuk dibuka sehingga seluruhnya menjadi terang benderang. Apakah kemudian dari teman Ahok menerima aliran itu? Apakah jangan-jangan misalnya kalau itu benar ada orang yang bermain yang mencatut nama Pak Ahok atau teman Ahok, atau ini sebetulnya hanya informasi sampah yang dilepas ke publik? Baik. Karena itu kami berkepentingan ini untuk dibuka secara lengkap. Baik, dibuka secara lengkap di majalah Tempo yang terbit hari ini. Mas Arief Zulkifli, sebuah keberanian yang luar biasa dari majalah Tempo untuk bisa mengungkap hal ini. Apa kemudian yang mendasari Tempo pada akhirnya memilih aliran dana 30 miliar ini untuk diungkap dan dijadikan tajuk utama? Baik, sebetulnya yang harus diluruskan adalah informasi tentang aliran dana ini sudah kami terima kira-kira antara 2 sampai 3 bulan yang lalu. Jadi apa yang dikatakan oleh anggota fraksi PDIP dalam rapat dengan KPK itu adalah pemantik atau kalau secara jurnalistik sering kita katakan sebagai newspack. Jadi peristiwa itu sudah kami ketahui dan sudah kami telusuri, itu satu. Kedua, seperti beberapa kritik di media sosial yang mengatakan bahwa Tempo mendasarkan laporannya pada narasumber yang tidak kredibel, yakni seorang yang kita sebut saja di sini berinisial AB yang
dipecat oleh Sirus Network, sebuah konsultan politik yang melatar belakangi munculnya teman Ahok. Kalau kita lihat beberapa liputan Tempo selama ini, itu hampir semua peristiwa-peristiwa politik korupsi diawali oleh bocoran dari orang-orang yang secara ini bermasalah begitu. Coba lihat kasus Asian Agri, sumber utamanya adalah Vincent, orang yang dituduh pernah mencuri uang di perusahaan itu. Jadi saya kira problemnya, persoalannya bukan track record dari narasumber, tapi bagaimana informasi dari narasumber itu diverifikasi. Itu satu. Ketiga adalah kami tidak pernah menyandarkan liputan pada satu sumber. Secara jurnalistik kami berpegang pada satu prinsip bahwa satu sumber bukanlah sumber. Jadi kami secara paralel mewawancarai sejumlah orang, termasuk KPK, juga PPATK, lembaga-lembaga yang memang berhak dan punya wewenang untuk melakukan investigasi, dan ternyata hasilnya paralel. Jadi keterangan dari AB, keterangan dari PPATK, keterangan dari KPK, semua sama. Nah, karena itulah kami confidence untuk menulis. Nah, kemudian kritik lain adalah soal proses kerja jurnalistiknya, gitu kan? Itu saya sekelintasan saya baca di sosial media. Proses kerja jurnalistik adalah proses di mana kami harus menverifikasi data, mengecek data secara berulang-ulang, lalu mengkonfirmasi kepada pihak-pihak yang dituduh. Tempo ini juga kesulitan dana. Jangan dijawab dulu Mas Arief. Usai jeda, Mas Arief akan menjelaskannya kepada Anda. Tetaplah di Kabar Hari Ini. Ya, kabar mengenai aliran dana sebesar 30 miliar rupiah kepada teman Ahok sepertinya turut membuat ramai media sosial. Keriuhan ini makin menggema karena Tempo sebagai media yang namanya disebut Ahok ketika mengusir wartawan dari Balai Kota, ini menjadikan aliran dana sebagai tajuk utamanya. Banyak orang tentu masih ingat luapan kekesalan Gubernur Ahok pada pekan silam. Beberapa kali nama Tempo disebut dengan penuh emosi oleh sang gubernur. Pikiran Anda kan menuduh saya tidak jujur. Kalau saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-spin. Anda kalau apa? Apa? Makanya lain-kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah menekan saya dengan media, saya nggak pernah takut. Sama kayak Tempo, mana ada Tempo nih? Ada Tempo, mana? Mau nyinggung-nyinggung lagi kirimin surat sama saya. Saya nggak pernah takut sama kalian, jujur aja. Entah apa yang membuat sang gubernur marah besar kepada Tempo. Tapi yang jelas, headline majalah Tempo edisi minggu ini makin membuat jengah para pendukung Ahok. Inilah sampul majalah Tempo yang terbit hari ini. Judul besar, duit reklamasi untuk teman-teman Ahok menjadi hal yang ramai diperbincangkan di media sosial dengan hashtag jatuh Tempo. Dalam tulisannya, majalah Tempo coba menguak kebenaran aliran dana yang nominalnya fantastis kepada teman Ahok. Hal inilah yang membuat pendukung Ahok di media sosial tak berhenti mencemooh majalah Tempo dan membahas tentang kesulitan ekonomi majalah yang sudah berdiri sejak tahun 70-an itu. Tidak sedikit dari mereka yang bahkan rela berkata kasar di media sosial untuk menyatakan kekesalannya karena idola mereka yakni Ahok dikupas habis di majalah ini. Teman Ahok versus Tempo sepertinya akan terus memanas dan membuat perang di media sosial belum akan berhenti. Tim TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih di Kabar Hari Ini. Pemirsa, kabar mengenai aliran dana 30 miliar rupiah dari pengembang proyek reklamasi Teluk Jakarta kepada teman Ahok ini sepertinya masih belum akan mereda dibicarakan. Bagaimana tidak, sejak digulirkan pada pekan lalu, bahasan dana 30 miliar rupiah ini terus menjadi buah bibir. Tidak ada yang menyangka rapat Komisi 3 DPR RI dengan KPK pada Rabu pekan silam justru menjadi awal memanasnya situasi politik di ibu kota Jakarta. Adalah politisi PDI Perjuangan Junimat Girsang yang melontarkan informasi tentang aliran dana kepada teman Ahok yang signifikan itu di hadapan forum. Tentang kelanjutan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta. Karena kami juga dapat info
ada dana pengembang reklamasi sebesar 30 miliar untuk teman Ahok. Ya, untuk teman Ahok, dan dana tersebut disalurkan lewat Suni dan Sirus. Baik. Bicara Bagian tentang iklan dan bagian redaksi itu dua hal yang terpisah sama sekali di majalah di Tempo. Boleh saya? Iya, Pak Putu mau menambahkan? Ya, saya menanggapi, saya memahami penjelasan Mas Arief semacam itu, dengan argumentasi kill messenger segala macam. Tapi barangkali juga saya mencoba memahami dinamika yang terjadi belakangan ini, betapa mereka-mereka kemudian yang melakukan serangan balik kepada Ahok, misalnya pada Tempo misalnya, menyadari betul suasana politik yang terakhir ini seolah-olah Ahok dipakai target untuk dibunuh lebih cepat. Bagaimana caranya sehingga tidak bisa saya kira begini lah Pak Putu ya. Makanya kesalahannya adalah Pak Putu. Sebentar, biarkan dulu saya selesai itu saja. Nah, saya ingin kemudian, karena itulah saya mendorong proses ini baik dalam konteks kerja jurnalistik maupun dalam konteks proses hukum untuk segera diselesaikan sehingga terang. Ya, kemudian asumsi yang dibangun orang, jangan-jangan Tempo dipakai alat untuk memukul Ahok, akhirnya akan terbantahkan kalau ini kemudian sudah terang benerang. Nah, ini Mas Arief masih jelaskan benar. Saya kira begini ya. Hubungan kita sama Ahok ini kan luar biasa baiknya. Ingat pada 2006 atau 2007 Tempo pernah memilih Ahok sebagai salah satu kepala daerah terbaik ketika dia masih di Belitung Timur. Hubungan itu sangat baik, kami bisa wawancara, kami bisa bertemu secara reguler dan sebagainya. Saya kira kedekatan ini disalahpahami. Kedekatan ini diartikan bahwa kita mendukung Tempo Group, mendukung Ahok at all cost, begitu. Itu saya tegaskan tidak bisa dan tidak mungkin terjadi di Tempo. Tempo akan menolak dengan keras setiap upaya untuk memberangus kami, meringkus kami masuk ke dalam sebuah pertarungan politik lokal pilkada. Jadi kalau Tempo melakukan liputan-liputan yang dianggap menguntungkan Ahok, misalnya dalam kasus Sumber Waras, 3 bulan sebelum KPK mengatakan bahwa Sumber Waras tidak ada persoalan, kami secara clear sudah mengatakan bahwa Ahok dan pemerintah DKI tidak bersalah dalam kasus Sumber Waras. Nah, itu tidak bisa dipahami sebagai kami mendukung Ahok. Kenapa? Karena dalam kasus reklamasi kami menemukan fakta lain lagi gitu. Jadi jangan dicampur adukan. Nah, yang saya dengar adalah ada semacam kemarahan begitu, kok teman yang tadinya bisa makan bareng tiba-tiba mengkritik dan menulis dengan begitu keras begitu. Jadi inilah sebetulnya sesuatu yang salah gitu ya. Lalu apa dong Mas yang membuat kemudian Tempo setelah 3 bulan mengetahui data ini pada akhirnya baru sekarang keluar setelah karena kemudian gubernur marah-marah? Bukan, kaitannya bukan gubernur marah. Kami sih gubernur marah nggak ada persoalan, mau marah kayak mau teriak itu bukan urusan saya gitu. Saya sih tenang-tenang aja. Nah, yang menjadi trigger dari ini adalah satu, faktanya sudah cukup kuat. Kedua, nah ini secara jurnalistik harus dijelaskan, ada yang namanya newspack. Newspack adalah sebuah peristiwa yang membuat sebuah liputan punya alasan untuk diterbitkan atau dikeluarkan. Apa itu? Pertemuan antara KPK dan Komisi 3 di DPR. Jadi ketika itu dibicarakan, nah orang pengen tahu kenapa ini ada begini, ada apa dengan aliran dana teman Ahok. Nah, kami sudah punya bahannya dan kami keluarkan, dan itu biasa sekali. Jadi tidak ada yang aneh dari liputan dari 30 miliar yang kemudian disangkakan mengalir ke teman Ahok. Masih banyak kemudian